draft sendiri inilah yang ingin ditujukan oleh Coach Sever. Tapi Nolan, apakah akan menjadi solusi? Aku merasa jujur ini bakal lumayan berat. Berat. Kecuali emang Aurora Turki bisa snowballing banget dari early game. Jadi buat teman-teman semua juga, ini terlihat ya di kolom komen ya, kalian semua mulai mempertanyakan ya apa sebenarnya draft dari Alter Ego ini, Prof. Teman-teman di kolom komen ini, Prof. Bertanya-tanya semuanya, draft apa ini, draft apa ini? Mereka berucap seperti itu. Draft apa ini? Ini adalah kejeniusan dari Sever yang ingin ditujukan oleh member dari Alter Ego. Apakah draft Fighters Frontline Dive Composition akan bisa membungkam Aurora Turki? Last match of the day, Alter Ego versus Aurora Gaming Turki. Yap, yang akan menutup ronde pertama dan siapakah yang akan layak melaju ke pool 1-0 dan siapa yang harus turun ke pool 0-1. Jadi, M7 Swiss Stage mana suaranya? Wehey, masih mantap tuh dari Alter Champ juga udah doa-doa di sana tuh. Udah Itu doa-doa. adalah kebiasaan mereka, habitnya mereka seperti itu. Alter Ego. Tuh, Go. kedengeran ya. Iya. Kedengeran. Mungkin Oke. kalau mau yang lebih spesifik ada di stream English. Iya, Karena lebih itu lebih deket dekat juga. Dan untuk early game, seperti yang kita bilang dengan adanya draft 3 fighters, berarti menandakan Alter Ego harus menyelesaikan gamenya secepat mungkin. Betul. Melakukan freeze lane sebanyak mungkin juga, memenangkan laning matchup agar nantinya mereka bisa bermain dengan tempo early game. Oke, tidak konek karena siapapun, tapi Pagu sepertinya bisa diangkat. Hanya sekarang TNG lebih memilih untuk bisa memberikan sedikit bantuannya ke depan. Yap, dan ada sedikit ospek dari Nino ya untuk Lunar. Dicicil abis juga. Dan ini dia untuk set talent emblem dari Leomord membawakan emblem assassin. Yap. Sedikit lagi yang tersisa dari Orange Buff yang masih berhasil diamankan oleh TNG. Ya, dan Yazuke-nya masih belum dapat orange buff punya dia ya. Udah langsung nyebrang tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan pencurian tersebut. Kayaknya ngasih pressure aja sih untuk bisa mendapatkan satu buah monster jungle tambahan agar nanti TNG-nya semakin lama untuk mendapatkan level yang keempat. Sehingga mereka bisa crossing nanti ke area dari Lizard bawah. Ya kecuali kalau misalkan ternyata TNG akan memaksakan untuk menggunakan retribution-nya. Sehingga nanti di area dari turtle yang pertama setidaknya bakal ada gangguan dan Lunar. Didorong habis-habisan, dibikin susah untuk farming, di blokade untuk pergerakannya oleh Nino. Oke, TNG sekarang sudah level 4. Bersiap untuk maju dan itu dia first blood kali ini untuk TNG. Yap, TNC memang assassin power banget sih ya. Targeting, tahu di mana Alec-nya masih belum punya item defensif yang cukup. Revitalize pun ternyata tidak menjawab untuk Alec bisa selamat. Ternyata pressure-nya masih kurang dan malah membuka ruang bagi Nolan dari TMZ untuk bisa memenangkan early matchup-nya. Tapi Yazuke sekarang udah bisa pegangin dari turtle-nya. Dan mungkin akan dilepaskan begitu saja sama Aurora Gaming karena mereka merasa udah cukup loh dengan mendapatkan 1 point kill duluan. Sementara itu di area turtle kayaknya emang mau diikhlaskan aja ya oleh Aurora Gaming. Karena sama sekali tidak ada pergerakan menuju ke area tersebut. Dan wave minion di bagian tengah menjadi makanan selanjutnya. Ya, mau cari yang pasti-pasti aja ya, nggak mau terlalu maksa untuk gamble juga. Ya, walaupun ada upaya tadi dari Rosa untuk checkingnya, biasanya last hit dari Novaria ini yang cukup mengerikan. Kadang-kadang bisa mencuri. Ya, keadaannya sebenarnya masih cukup netral sih untuk segi goldnya juga. Point kill tadi pertama dibayar dengan turtle. Sementara kalau kita lihat matchup antara Cloud dan juga Freya nih, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh Freya? Freya sih harus sebisa mungkin ya untuk memenangkan laning matchup-nya. Apalagi kalau misalkan dalam posisi seperti ini takutnya nge-cut tapi kena gank. RV harus berhati-hati, harus mengkalkulasi juga rotasi yang ingin dilakukan sama TNZ. Jangan sampai dia yang bakal menjadi batu loncatan. Agar si Gibumnya bisa mendapatkan level yang lebih unggul. Dan sekarang kalau kita lihat dari pressure-nya, RV kayaknya lebih menang untuk beberapa EXP yang didapatkan dari Wave Minion. Buset digamparin terus. Sehingga benar-benar diganggu nih untuk si Gibumnya. Oke, dan ada Blazing Duet. Akankah kali ini Arfi bisa selamat? Tapi barusan Valkyrie Ball sepertinya sudah langsung diaktifkan. Arfinya bersama dengan perebutan. Arfinya masih. Hehehe. Relax. Oh no. Sayang sekali, hampir saja. Kalkulasi yang tipis banget. Ternyata si Gibu masih punya flicker dan juga tadi termakan dari Argo Turret ya. Aku lebih tepatnya merasa itu keuntungan untuk si Gibum karena ya kita tahu sendiri ada turret juga di sana yang akan memberikan defense. Oke, dan ada flicker tadi terlihat. Sementara itu coba di area tengah. Pakunya masih sangat-sangat kuat namun di bagian belakang. Begitu hebat tadi, begitu masuk. Seluruh damage dari spear yang memang sudah ditembakkan. Yap, Hijume hilang. Serangan jarak jauh yang diberikan oleh Rosa juga ini seakan meneror dari Alter Ego Esport.
Sementara dari Aurora ya mereka masih mendapatkan kembali keunggulan dari segi poin kill yang mereka dapatkan. Wah ini dia. Yang sempat aku bilang early snowball adalah jawaban dari Aurora Gaming. TNZ-nya bebas banget, masih farm juga. Sigibum malah mendapatkan sebuah window baru dan bahkan sudah mendapatkan item pertamanya. Alter Ego harus secepat mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, ini akan menjadi game milik Aurora. Wah Yep. Sigibum. Sementara itu, udah ada Rel yang siap langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Pagu menjadi terdepan dan dikumpulkan mereka ke dalam. Satu pusaran angin begitu mengerikan. Sementara udah ditunggu pula Lunarnya apa yang akan terjadi. Dan Lunar menjadi korban kedua dari Aurora Gaming. Tiap Alter Ego Esports mereka regroup ya dengan 4 pemain. Walaupun tadi udah bagus banget ya. Dari Stormbind yang on point kena 4. Tapi apalah daya kalau sendirian juga. Gak ada follow up sama sekali. Dan diakhiri dengan momentum retribution. Yazuke yang kali ini langsung melakukan sebuah pergerakan dan dapat ternyata Dapat Yazuke. dengan menggunakan satu momentum. Oke, Yazuke modal momentum dapat orange buff. Mantap. Cakep. Cakep. Dan ini dia kuda Barbie langsung dipanggil. Yazuke mau kabur apa mau ngelawan? Oh kabur aja. Kabur aja ya. Mau main. touring deh. Hah? Hah? Enggak mas. Berkuda. Ya tapi nggak touring. Touring. Apa? Berkuda. Balik aja terus dari situ. Touring apa? Berkuda apa touring? Oh, tapi nggak bisa di burst kayaknya buat Nino, malah dibalikin. Yap. Sementara itu sekarang coba lihat Ninonya sendirian dengan Vengeance yang sudah diaktifkan. Yap. Namun di tempat yang lain, ada sebuah gerakan lagi yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka ingin mengamankan karya dari Purple Buff dan berhasil. Berhasil. Walaupun Oke. pressure dari Lunar di arah top lane juga udah lumayan ya. Nyicil ke arah outer top turret. Tapi kalau misalkan dibawa ke arah late game ini Alter Ego bakal dalam keadaan yang cukup sulit sih harusnya. Ya karena ada Cloud juga kan untuk bisa menjawab bagaimana late gamenya nanti. Tapi ya beberapa serangan dari Arvi ini kan mungkin bisa menghentikan bagaimana Sigibum dengan Blazing duetnya. Kalau timingnya pas, masalahnya nggak semua timingnya akan pas. Oh rame, hati-hati sih Gibum. Sebenarnya masih belum terlalu ingin komit ya dari Alter Ego Esports juga. Mereka sadar sepertinya mau lebih ke objektif netral yang berikutnya karena Turtle yang ketiga akan segera muncul. Tapi asal Eko. Oke, ada Patrol Guardian langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang kuda Barbielnya pun sudah langsung ditunggangi dan siap untuk bisa menghujam, melawan, melumat habis siapapun pemain dari Aurora Gaming. Bahkan sekarang Pagu menjadi korban yang pertama. Yazuke melihat dari kejauhan tapi Lunarnya masih berhasil masuk ke dalam area defensif mereka sendiri. Ya dan Hijume benar-benar memainkan Lantern Flare dengan begitu baik juga ya. Pagu yang masuk dipastikan tidak akan bisa pulang. Aku lebih salah fokus dengan pemilihan item dari Hijume. Oke. Renggem ya udah biasa lah untuk Zuxin. Tapi ternyata dia memilih karet dari Genius One. Ini sebuah gebrakan lagi dari Chushin yang ingin memberikan dealing damage karena dia udah punya badan yang begitu masif di depan. Ada Freya, ada Cici, ada Leomord juga. Jadi sebagai sumber damage yang nanti akan diekspektasikan oleh teman-teman dari Alter Ego, dia akan nge-deal damage secara besar. Entah ke frontline atau bahkan backline. Oke, ada sebuah serangan dilakukan dan Hijume masih berhasil selamat mundur ke tempat yang jauh lebih aman. Namun sekarang Hijume aja berhasil selamat. Waktunya untuk Yazuke kembali mengacak-acak, bahkan tuh sekarang Ninonya kembali bertemu dengan Pagu. Tapi Pagu berhasil kabur dengan Avatar Guardian. Iya ini benar-benar semua pengen nangkep Hijume ya. Tapi dengan Flicker, dengan ada Crimson Bacon juga masih selamat. Dan upaya dari Aurora untuk merelakan Turtle yang ketiga. Dengan trade menuju ke arah Arvi, itu digagalkan dengan awareness dari Alex. Dia tadi langsung buka, Burst Path Away dibentangkan sehingga akhirnya Aurora memilih untuk mundur. Oh, War Axe untuk RV. Dia juga selesai dengan beberapa item yang nanti akan membuat spell vamp-nya. Membuat dia hidup, walaupun sempat ada adjustment, kita tahu sendiri dari War Axe. Tapi gak ada masalah buat sekarang. Sigibum selesai dengan Demon Hunter Sword. Dia akan memiliki dealing damage yang lebih mematikan lagi. Ini emang benar-benar harus ditekan dari area gold lane-nya. Dan Waduh, Nino masih belum ketahuan tapi ada 4 player yang berusaha tadi untuk mencari pergerakannya. Sementara sekarang Pagu benar-benar disabet yoyo belakangnya. Keserimpet ya. Iya, keselimpet yoyo please tuh. Enggak, dan Aurora Gaming mereka udah mulai terinvest dari segi jungle-nya juga. Diajak berantem lagi, apa yang akan terjadi? Namun sekarang Lunar memberikan sebuah perlawanan. Apakah mereka terkumpul di dalam satu area kecil? Namun sekarang Pagunya maju ke area depan dengan ada Unbreakable bahkan terikat. Dengan Curse Call-nya bisa kan dia kabur? Tidak bisa, tapi Pagunya masih terlalu kuat. Bahkan tuh sekarang Aleknya pun berhasil langsung dihancurkan dan Pagu selamat. Arvi kembali hadir. Arvi bersiap untuk bisa menghantam siapapun tapi Spear dari Rosa begitu menyakitkan dari kejauhan. Wow, Pagu. Sebuah kalkulasi yang baik. Dia bisa kabur dan kali ini Alek yang tumbang. Rosanya hadir lewat tempat yang berbeda loh. Aduh ditembakin Hijume, lari Hijume. Yap,
dan hero-hero yang bisa kita katakan punya projectile ya. Wah. Hampir. Skill shot, range, Oke, diambil sama Rosa, diambil. Di sniper dari jauh. Iya, karena bahaya banget kalau misalkan Retribution digunakan ketika ada Lord. Aurora Gaming sekarang mulai menyeimbangkan temponya karena emang Alter Ego mau tempo cepat. Mereka bakal kesulitan ketika nanti Cloud-nya bener-bener udah spike. Ya, dan Cloud-nya juga dari tadi masih baik-baik aja loh. Iya, baik-baik aja. Enggak ditumbangin sama sekali. Waduh, 2 kali tembak. Arfi maju lagi. Hati-hati Arfi, Belum ada informasi. masih aman. Masih Oke. aman. Dan Tidak. Arfi. Dan ini dia. Nasib Arfi masih baik, tapi Arfi ya berusaha untuk bisa kabur dan tidak untuk waktu yang lama. Hanya dari sekarang Yazuke masih bisa mencoba untuk bisa membalikkan keadaan di mana sekarang TNC-nya malah langsung terjebak. TNC-nya berhasil langsung didapatkan. Sementara sekarang Pagunya menjadi orang terdepan guna untuk bisa memberikan perlindungan hanya saja. Ada 2 damage yang dimiliki oleh Aurora Gaming. Mereka masih di dalam posisi yang sangat aman. Tapi si Kibomnya langsung saja mencoba untuk maju sedikit menghantarkan damage-nya. Ada Ijume. Crimson Bacon maju ke area terdepan dan Pagunya menjadi korban. Yap, itu dia kemarahan dari Alter Ego setelah Arfi-nya ditumbangkan. Bayaran menuju ke arah TNC dan juga Pagu karena TNC-nya akhirnya ke shutdown. Ini Ditambah. adalah sebuah sandwich yang bagus banget. Iya, ditambah dengan adanya Sky Pierce Evac juga Hijume udah tahu dari awal dia akan menjadi dealer damage terbanyak dari Alter Ego. Makanya Aurora Gaming dari tadi targetnya ke Hijume. Dia tahu kalau seandainya Hijume ditumbangkan udah pasti DPS-nya bakal hilang. Dan sekarang Lunar dipukul mundur, dipaksa untuk mengeluarkan torrentnya. Coba udah di fight back karena Lord tersisa 17.000 HP. Oke, terlihat tadi beberapa player di dalam. Satu, garis lurus dari Astraliko banget tuh. Sekarang coba lihat Pagunya menjadi orang terdepan kembali. Ada satu lagi pergerakan lewat keras time play udah langsung dikeluarkan. Si Gibumnya masih berjuang untuk bisa mengatakan damage dan Pagu tidak bisa diselamatkan. Pagu tidak ada yang bisa membackup untuk bisa mendekat ke arah Pagu. Iya, karena sisi power dari Aurora Gaming ini pastinya gak cukup ya untuk bisa memberhentikan Arfi. Tadi juga dia sulit untuk bisa ditumbangkan. Wow, Alter Ego Esports mereka kembali untuk menguasai area objektif Lord yang pertama dan lagi-lagi Aurora gak mau kontes. Mereka cari pertukaran yang lain, bro. Ya udah pasti ya, mereka akan cari trade yang sepadan. Mungkin seperti adanya beberapa wave minion yang bisa dihilangkan dan Rosa yang dipaksa dengan flicker dari Sigibum. Oke, Sigibum digebukin pundaknya satu terakhir. Tapi Sigibum masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dengan berpindah dari BMI-nya kita lihat akankah dirinya sanggup. Karena sudah ada Ijume yang mendekat. Ketahuan pergerakannya, dilompatin, digebukin, digamparin, diikat, dihancurin. Selesai kali ini Sigibum. Tak bisa berkutik pastinya ya. Apapun yang coba untuk dilakukan oleh Sigibum tadi dan bahkan dia nggak mau bakar flickernya. Yep. Karena dia tahu dia udah bakal tumbang. Makanya nggak mau ngambil kerugian yang lebih lagi juga. Dan sekarang Lord akan di slow push di arah bottom lane dan Dipok Arfi lagi. lihat. Wah, digamparin lagi dong, diajak berantem tetapi Arfi-nya sendirian menjadi orang terdepan. Arfi bukan menjadi hal yang baik walaupun Valkyrie mau diaktifkan tapi Valkyrie down. Valkyrie-nya down ya karena memang udah terlalu masif damage yang masuk. Waduh. Gagal lagi diamanin sama Rosa ya. Rosa, Tapi kamu ini- suka ya nembak dari jauh ya Rosa. Itu dia, masalahnya semakin lama game berjalan semakin jauh juga nih berbahaya bagi Rosa. Dengan adanya asal speed yang dia miliki. Aha. Makanya ini kayak Alter Ego lagi bermain dengan waktu. Yep. Mereka nggak boleh menyepelekan bagaimana late game dari Aurora Gaming karena akan sangat berbahaya sekali. Betul, Hijume masih mencoba untuk bisa menggocek siapapun yang ingin mendekat ke arah tubuhnya. Karena sekarang Hijume dengan lentera yang begitu mematikan. Ada Pagu, ada Sigibum. Tapi Nino dengan Vengeance yang sudah diaktifkan pula. Sigibum masih berani. Sigibum hampir saja bisa menumbangkan ke arah Nino. Iya itu dia sebuah vengeance spell yang bagus banget pasti buat Nino ya. Sehingga akhirnya si Gibum pun segan untuk memukulin Iya. Nino. Wah, apa nih Hijume ini dengan adanya 2 Magic Wand? Apakah dia akan menuju ke area dari Blood Wings? Agar minimal ada satu item defensif yang bisa membuat dia lari dari pengejaran yang ada. Bisa Karena jadi. Alex sudah selesai dengan Dominance Ice-nya. Berarti ya mereka kan kalau ngomongin soal Buset. efek dari Life Bane ya cuma ada di Alex-nya sendiri. Yep. Semua full damage dari Hijume dan itu dia Blood Wings. Bukan Holy Crystal. Tapi Dia udah cukup dengan damage-nya, dia udah cukup dengan Sky Pierce dan Genius. benar. Burst ya yang dicari ya. Tapi kalau kalian nonton di sini ya, di stage langsung. Hijume! Shutdown. Sumber Hijume damage tetap- utamanya. Waduh dikejar. Wow. Itu dah timing yang lumayan buruk karena balik lagi. Ini adalah sumber damage utama. Karena Hijume tadi udah mengeluarkan flickernya ketika dia mencoba untuk mendapatkan ke arah dari Lunar. Dan dibalikin sekarang Lunar yang mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari Hijume. Window langsung terbuka, Aurora mendapatkan mid lane. Yap. Dan kembali lagi yang sudah disampaikan ini akan menjadi bom waktu buat Alter Ego Esports. Mereka harus bisa tutup game ini secara cepat.
Karena kalau enggak mereka sulit untuk bisa menjawab nantinya split push dari si Gibum. Targeting juga dari TNZ. Kalau emang damage-nya sekali burst bisa lihat Alek aja udah bonyok. Dan jangan lupa combo late game-nya. Astral Eco EOG dan juga adanya Stormbind. Itu bakal mengerikan banget. Walaupun dari tadi kita mungkin sering lihat Lunarnya menggunakan Heaven's Praise ya. Tapi ternyata ya beberapa kali kita juga sempat melihat dia menggunakan efek torrentnya. Jadi tetap dia menggunakan fleksibilitas dari Sora untuk tetap mengincar ke arah Hijume dengan damage. Aduh, Ya, seperti ini sakitnya. juga salah satunya dengan Fracture. Atau bahkan mungkin mengendalikan team fight besarnya ketika emang berhadapannya dengan RV atau bahkan Yazuke dengan ada Stormbind. Yap, dan Hijume masih cukup tenang ya untuk tidak terburu-buru mengeluarkan spell flicker. Dan juga Crimson Beacon-nya masih aman, terkalkulasi dengan baik juga. Cuman Lord sekarang udah muncul, akan menjadi tempat perebutan yang sangat mengerikan. Karena secara level TNC juga catch up nih, sama-sama level 15. Itu dia. Sama-sama level yang benar-benar udah maksimal. Cuma tinggal gimana caranya mereka pegangin Lordnya. Karena mostly Alter Ego ini adalah hero-hero melee. Kena Alek, kena burst. Oke. Pertempuran kembali terpecah. Apa terlalu dia langsung dikeluarkan pula. Sebentar tadi Stormbin-nya langsung dikeluarkan di tempat yang berbeda. Ada dua player yang berbeda langsung aja dihancurkan. Begitu baik Yazuke. Double kill didapatkan. Sementara Hijume pun tidak ingin tinggal diam. Dia ingin mengambil peranan. Satu player pun berhasil dibawa oleh Hijume, 3 player down. Yes, 3 player inti pastinya dari Aurora Gaming. Dan kali ini Alter Ego Esports mereka mau base turret di bottom lane. Yap, ada satu besaran di area bottom yang memang bisa mereka tumbangkan. Namun Astral Eco kali ini langsung saja menghujam. Spear yang begitu menyakitkan dari Rosa. Yap, itu dia ya dari Astral Sphere yang ditembakkan. Memang Aleknya tumbang walaupun memang masih belum berhasil juga dapetin sebuah base turret di bottom lane. At least ada Lord yang akhirnya jatuh ke tangan dari Alter Ego. Iya, dengan ada draft team fight jangka panjang itu yang dicari sama Alter Ego. Mereka ingin team fight-nya diteruskan, tapi Nino 1v1 Oke. masih didapatkan sama Nino ternyata orange Waduh. Wih, selamat. dikejar. Pagu? Oke. Enggak ya. Nggak, itu dalam rumput tuh, buset deh. Enggak mau terlalu terburu-buru juga Iya. ya buat AE ya. Enggak mau makan pagunya juga. Persami tuh. Kemah ya. Dalam rumput, iya. Dan sekarang Yazuki dengan Queen Swings. Dia bakal susah banget untuk di burst. Yap. Sekalipun nanti si Gibum punya damage tapi... Oke, dan Arfi. Arfi siap menggampar siapapun dan Arfi yang lompat ke depan Arfi. Begitu sakit damage tapi Arfi masih berhasil selamat dan bahkan untuk kali ini tidak ditumbang dari Alter Ego. Oh, hati-hati loh, ini pecahan damage dari Rosa ngeri banget, resonate dan juga efek butterfly. Yap. Karena dia punya lightning dan juga wishing lantern. Betul, Wishing Lantern begitu berbahaya. Sementara sekarang si Gibum gagal tadi mempertahankan satu. Bestar yang ada di bagian bawah, Hijume pasang badan ditembak spear, begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Arfi di area belakang akan siap lompat ke area terdepan dengan flicker yang masih dalam masa cooldown. Oke, base turret bottom lane yang sudah berhasil untuk dihancurkan oleh Alter Ego. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru dan dikejar Hijume. Hijume. Uh-oh. Masih ada Crimson Beacon ditembak spear, sakit banget damage apa ini? Itu dia, Divine Glaive, wishing lantern, lightning transient. Ya udah pasti ya akan sangat-sangat pedih sekali damage-nya. Akan sangat dalam sekali yang akan diberikan oleh Rosa. Karena mau gimana pun ini lini depan atau bahkan lini belakangnya akan menjadi kendala juga nantinya. Bagi Alter Ego kalau misalkan emang menuju ke late game, apalagi udah mendekati menit 18. Dan sekarang Rosanya dikejar. Tapi tidak ke-trigger sama sekali untuk flickernya. Ya, belum lagi juga untuk Astral Sphere ini yang ditembakin, dia bisa buka vision kan, Iya. cek-cek rerumputan. Itu dia, bonus dari Novaria. Dengan gold benefit 2000. Alek. Oke, Alex dari dibegal belakang. di sandwich dari tempat yang berbeda. Tapi Alexnya bojok. Alex masih berusaha untuk bisa kabur dengan Revitalize yang memang sudah dibuka. Yap, dan di zoning out oleh Hijume ya agar bagaimana TNZ tidak berhasil untuk kembali mendapatkan purple buff miliknya. Wah ini kalau emang mau dipaksakan team fight ya, aku merasa emang nggak bisa di Lord sih. Karena Lord malah akan menjadi teritori yang bagus banget untuk Aurora Gaming Turki. Mereka bisa menguasai dengan leluasa, area of effect-nya terlalu banyak. Masih ada Blazing 2 juga yang masih belum connect dari tadi. Yap, sementara sekarang Arfi hampir saya menjadi korban. Wah. Lunar mencoba untuk bisa mendekat. Itu kena burst dari Fracture loh. Ya, dan saya udah mulai deg-degan ya. Karena ini udah mulai bahaya nih. Ya makanya kan karena Alter Ego bermain dengan waktu. Itu dia. Semakin lama game berjalan, ini akan malah semakin menjadi ancaman bagi Alter Ego itu sendiri. Yap, dan Auroranya juga terlihat cukup sabar ya untuk bisa menunggu power spike dan juga momentum demi momentumnya. Dan Alter Ego yang justru terlihat sekarang jauh lebih hati-hati untuk bisa melakukan engage pastinya. Karena Alek ini pun lambat laun akan bonyok juga dengan poke-poke damage yang disumbangin sama Rosa terutama. Yap.
Karena tadi ketemu sama si Gibume berapa kali tembak, lihat. Weh. Oke, Arfi di depan berbeda tadi. 1v1 situation Arfi. Masih ada mode Valkyrie yang siap untuk bisa ngajakin satu kecamatan berantem. Ayo, saya kibarkan sayap nih ya. Mau gimana, ayo maju. Tapi tarik ulur dulu ya, karena banyaknya fighter juga yang dibawain sama Alter Ego ya. Bisa siapa aja yang megangin ya. Sekarang lagi Nino. Hijume, Clock of Destiny-nya udah selesai. Ya, seenggaknya ada ini ya. Sakit banget di Jume. Hampir menjadi korban, tapi karena Crimson Beacon dikeluarkan si Gibum. Namun di tempat berbeda, apa yang terjadi? Miss. Hey, sepertinya banyak ultimate yang miss yang terlihat, Valkyrie yang miss terlihat, tapi Alek masih berusaha untuk bisa kabur ke refleksi, tapi sudah apa-apa. Dan untuk kali ini masih berhasil selamat. Satu terakhirnya, Nino berhasil mendapatkan Kara Lunar, bahkan untuk sekarang Arvinya lompat ke depan mencoba untuk bisa mengajakin berantem siapa pun ada dari atas, bagaimana membuat Arvinya lejap seketika. Bahkan untuk kali ini, Hijume dan Arvi menghilang. Hati-hati Alter Ego, mereka kembali lagi. Bom waktu yang sudah hampir meledak dari Aurora. Scale item yang sudah selesai. Dan bahkan kali ini Lordnya pun jatuh ke Aurora Gaming. Waduh. Oke, untuk ngomongin high ground defense dari Alter Ego, aku merasa memang Minim ya. sangat minim sekali. Karena hanya mengandalkan bagaimana Hijume, Nino mungkin yang akan memiliki jarak. Tapi untuk Arvi dan Yazuke karena mereka akan terancam. Terkena poke damage dari Rosa dan juga si Gibum. Seperti yang aku bilang dari awal, mereka harus bisa menekan Aurora Turki sedini mungkin. Kalau bisa gak memberikan ruang, karena early game udah pasti milik Alter Ego. Tapi sayangnya kita bisa melihat Aurora menahan. Tapi apakah akan ada pick off yang terjadi di bagian bottom lane? Yap, karena ada Alek dan Yazuke, tapi kayaknya cutnya agak jauh dari jangkauan ya. Agak jauh. Dan sekarang TNZ, konsil. Dan itu adalah konsil dan waktunya mereka untuk bisa membawa bisa berhasil mendapatkan Kara TNG dan sepertinya ini masih bisa dilanjutkan. Ya, ini 53 detik soalnya. Ini dia. Window yang dari tadi mungkin perlu dicari sama Alter Ego. Karena kalau misalkan Lordnya udah nyampe duluan ke base tuh Red. Udah pasti Aurora bakal lebih leluasa untuk bisa melakukan push. Tapi kalau misalkan pushnya cuma berempat, otomatis bakal sulit. Alter Ego yang sekarang lagi menang jumlah. Ya, dan ini Lord Evolve ya. Yang masih coba untuk kembali dimaksimalkan oleh Aurora Gaming. Sembari menunggu pastinya untuk TNZ spawn kembali. Tapi harusnya Alter Ego, ya mereka masih bisa nahan sih. Base turretnya juga masih terjaga. Momentumnya sakit banget ya Zuk. Tajam. Tajam, parah kacau. Tegang ya, ini Gold juga udah mulai tidak menjadi pengaruh. Ya walaupun memang unggulnya juga tipis banget ya. Tapi setidaknya Alter Ego, mereka pasti punya keunggulan. Dengan mendapatkan satu buah base turret di bottom lane. Ya mereka belum nemuin sih momentum kayak Rosanya yang benar-benar bisa dijangkau sama Arvi atau bahkan Yazuke. Karena Rosa benar-benar ada di belakang, dia tidak terdeteksi sama sekali. Sehingga Arvi yang malah kebingungan gitu. Kayak dia Valkyrie, dia mencoba untuk mendekati ke arah Rosa, tapi Rosanya dash away dengan flicker. Ya karena main front to back nih susah banget pastinya buat Alter Susah Ego. banget. Karena di depannya ada Lunar, ada Pagu. Dan semuanya susah banget untuk ditembus. Yep. Dia kayak cuma bisa mengandalkan Kara dari Hijume. Dan itu pun lagi-lagi harus mengandalkan bagaimana efek dari Sky Pierce. Yang dari tadi mulai terkurang nih, mulai terkikis. Iya. Sakitnya. Tapi kalau kalian nonton di sini ya, itu speakernya dar gitu suaranya tuh Iya. bergetar. Tembak-tembakannya juga, tapi ya keadaan sekarang sudah mulai kembali untuk dipegang oleh Aurora Gaming dan Konsil. Dan Konsil, Glorious Pathway dikeluarkan. Di tempatnya berbeda, Hijume dikejar oleh Lunar. Akankah Yazuke memberikan bantuan dan itu dia. Lunarnya terjebak. Apa Guardian tapi malah Hijume tadi langsung tertabarkan satu apa Guardian. Namun sejauh ini ada serangan di bagian belakang. Akankah Arvinya berhasil untuk bisa membawa siapapun dan juga mengipas ke arah beberapa player yang dimiliki oleh beberapa pemain dari Aurora Gaming. Dan itu dia Arvi sedikit lagi yang tersisa. Lunarnya masih bertahan tapi Lunarnya masih berhasil pergi. Arvinya mengejar, Arvinya ngelompati tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player, tapi setidaknya ada Pagu yang dihancurkan. Iya, Pagu beli waktu lama banget pastinya, tapi in the end dia ditumbangkan dan Alter Ego unggul jumlah untuk bisa langsung mengeksekusi menuju ke Lord Evolve yang berikutnya. Oke, sejauh ini Rosa melihat dari kejauhan dengan Astral Eco yang dia miliki, namun sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada 4 player dari Aurora Gaming, mereka berusaha untuk bisa masuk dan tidak membiarkan apapun terjadi. Tapi Yazuke hampir. Itu di kuping kirinya gitu suaranya. Udah tadi ngeri banget emang dari Novaria. Di momen seperti ini, apalagi Novaria 0 death. Gamenya masih bisa dipegang sama Aurora Turki, tapi Alter Ego menolak untuk bisa dihancurkan di late game seperti ini.
Queen Swings dari Yazuke lagi. Mereka ingin mencari team fight lagi untuk sekarang. Hijume. Arvinya lompat lagi tadi mengejar, sementara sekarang Nino menjadi orang terdepan, mencoba untuk bisa mengusir, dan Lunar adalah salah satu korbannya. Sementara Rosa dengan Wishing Lantern yang memiliki memberikan efek yang begitu mengerikan. Untuk sekarang Nino yang berusaha untuk bisa kabur. Nino masih bisa selamat dengan satu lagi mortal dalam tubuhnya, tapi Nino terbakar dan sedikit lagi Lord yang akan menjadi milik dari Alter Ego dan Siki Boom Down. Siki Boom Down. Ya walaupun akhirnya lama ya untuk bisa eksekusi Lordnya karena nggak ada hitter juga. Tapi ya akhirnya Aurora Gaming mereka kehilangan Sigi Boom. Again mereka harus bertahan dengan hanya 4 pemain saja. Menunggu waktu Lord untuk hadir dari Alter Ego Esport. Lord Evolve yang harusnya akan bisa dikawal secara maksimal untuk kali ini. Wow, ini merupakan kejutan draft yang begitu esensial dari Coach Saver. Mengarahkan Chusin sebagai hyper damage-nya. Tapi buat sekarang, kita bisa melihat Arvi yang ditugaskan untuk zone out. Yazuki yang benar-benar fokus ke Lord. Dan Nino yang selalu menerima damage, menelan damage bahkan sampai sekarang belum tumbang. Apakah dengan Lord Evolve ini endgame yang ada di depan mata bisa tercipta? Oke, Lord akan masuk lewat bawah dan mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu bestar yang ada di area mid. Pertempuran yang terjadi, apa taruh Guardian dia connect tadi, namun untuk sekarang terlihat mereka melakukan pertempuran jarak dekat. Revitalize-nya membantu karena beberapa player dan Base-nya dihancurkan. Alter Ego, go, go, go. Jawaban atas pertanyaan kalian di luar sana draft apa yang dibawakan. Tapi best of one. Kejutan draft yang akhirnya dimaksimalkan dan membawa Alter Ego ke pool 1-0. Membawa 3 fighters. Mengajak Aurora Turki untuk team fight terus-terusan. Adalah kunci jawaban dari Alter Ego untuk bisa memenangkan Swiss Stage